Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Ibn Athaillah Sekandari rahimahullah wa nafa'ana biulumihi wa asrarih berkata dalam kitab hikamnya, qaumun tasbiqu anwaruhum adhkarahum wa qaumun tasbiqu adhkaruhum anwaruhum wa qaumun tatasawa adhkaruhum wa anwaruhum wa qaumun la adhkara wa la anwara na'udzu billahi min dzalik. Yang artinya ada kaum yang cahayanya mendahului zikir, ada kaum yang zikirnya mendahului cahaya, ada kaum yang zikir dan cahayanya berada dalam posisi yang sama, ada pula kaum yang tidak memiliki zikir dan cahaya. Penjelasan hikmah ini, kaum yang cahayanya mendahului zikir adalah kaum mazubun, orang-orang yang didekatkan Allah kepadanya, dan muradun, orang-orang yang dikehendaki Allah untuk dekat dengannya. Ketika mereka menghadapi cahaya, terdengarlah pada mereka zikir-zikir tanpa beban. Zikir-zikir itu pun dengan mudah memengaruhi mereka. Ada pula kaum yang zikirnya mendahului cahaya. Mereka adalah para muridun yang menghendaki kedekatan dengan Allah, dan salikun yang meniti jalan menuju Allah. Mereka adalah orang-orang yang terbiasa bermujahadah dan bersusah payah dalam beribadah. Mereka melakukan zikir dengan penuh perjuangan. Dengan zikir itu mereka bisa mendapatkan cahaya. Golongan pertama, mereka meraih ketaatan kepadanya dengan bantuan karamah Allah. Kondisi mereka ini sesuai dengan firman Allah yang artinya, dan Allah menentukan siapa yang dikehendakinya untuk diberi rahmatnya, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Al-Baqarah ayat 105 surah kedua. Sementara itu, golongan kedua meraih karamah Allah dengan ketaatan kepadanya. Kondisi mereka ini sesuai dengan firman-Nya yang artinya, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Surah Al-Ankabut ayat 69 surah ke-29. Imam Ibn Athaillah menyebutkan hikmah lain untuk menjelaskan kondisi dua golongan tersebut. Dzakirun dzakara liyastanira qalbuhu wa dzakirun istanara qalbuhu fakana dzakiran والذي استوت أذكاره وأنواره فبذكره يهتدي وبنوره يقتدي. Yang artinya, ada orang yang berzikir agar terang hatinya, lalu dia pun menjadi pezikir. Ada orang yang terang hatinya, lalu dia pun menjadi pezikir. Ada pula yang zikir dan cahayanya sama, sehingga dengan zikirnya itu ia mendapat petunjuk, dan dengan cahayanya itu ia melangkah. Some people perform zikir to gain an illuminate heart. Other people gain an illuminate heart and as result perform zikir. For others, zikir and illumination are simultaneous. This last group has zikir which guides and light which are flowed.
Penjelasannya, ada orang yang berzikir agar terang hatinya. Mereka adalah para sadikun. Kemudian ada orang yang terang hatinya lalu ia berzikir. Mereka itu para madzubun. Baginya berzikir seakan bernapas seperti biasa. Bahkan lebih ringan lagi. Beda halnya dengan golongan pertama, yaitu salikun. Seperti telah dijelaskan, salik lebih sempurna daripada madzub. Karena salik benar-benar mengetahui jalan menuju Allah. Mereka mendapatkan karomah dengan perjuangan, dengan penderitaan. Sedangkan madzub tidak demikian, karena mereka tidak pernah meniti jalan menuju Allah. Mereka mendapat karomah Allah karena Allah menarik mereka untuk didekatkan kepadanya. Seperti itulah kondisi mayoritas madzub. Jika tidak, sebagian dari mereka mungkin akan meniti jalan yang dipersingkat oleh pertolongan Allah untuknya, sehingga ia menempuhnya dengan cepat. Di sini mungkin ia tetap menempuh jalan, tetapi ia tidak mengalami liku-likunya dan menapaki panjang jaraknya. Ibnu Athaillah mengisyaratkan hal-hal yang berhubungan dengan madzub dan salik dengan ucapannya. Ma kana zahiru dzikrin illa an batini syuhudihi wa fikrin. Zikir yang terlihat bersumber dari penyaksian batin dan hasil berfikir. True zikir on the outside is only from the vision of God's entity and contemplations on the inside. Zikir yang lahir tak lain bersumber dari penyaksian terhadap Tuhan secara batin dan hasil tafakur tentangnya. Masing-masing dari madzub dan salik tidak mengucapkan zikir secara lahir, kecuali setelah menyaksikan Tuhan secara batin dan memikirkannya. Seorang madzub akan mengalami hal itu, sedangkan salik tidak mengalaminya karena tebalnya sifat kemanusiaannya. Meski demikian, ia tetap tidak kehilangan cahaya secara total. Jika tidak mendapatkan cahaya tersebut, tentu ia tidak akan berzikir. Seperti telah disebutkan di awal, sekiranya tidak ada karunia ilahi, tidak akan ada zikir. Atau sekiranya tidak ada tajalli penampakan ilahi, tidak akan ada tahli, penyerapan sifatnya. Maksud zikir di sini adalah seluruh amal lahir. Disebut zikir karena zikir adalah ruh amal-amal tersebut, karena semua amal mengandung zikir, mengingat Allah. Masing-masing dari penyaksian dan tafakur untuk melakukan zikir dijalani oleh madzub dan salik. Mengingat itu zikir, bekerja itu zikir. Zikir tanpa lisan. Zikir lisan, bersyukur, bisa juga menggunakan nafas yang sering kita gunakan. Lafaz-lafaz Allah. Karena bekerja apa? Bekerja itu amal. Ya, amal bahasanya. Amal itu sifat Allah sendiri.
yang dianugerahkan kepada manusia, diberikan kepada manusia untuk mengenal, tujuannya untuk kembali lagi untuk mengenal Allah. Artinya sederhananya adanya gerak, baik gerak pada diri tubuh manusia itu sendiri, atau gerak pada lisan, atau gerak pada hati, atau gerak pada pikiran. Itu zikir. Tinggal gimana manusianya, apakah dia mau sadar bahwasanya dia adalah manusia yang butuh atau tidak. Nah, butuh sebagai bentuk penghambaan, tidak sebagai bentuk kesombongan yang tidak patut pada diri manusia. Ya, karena memang perlu berhati-hati dalam menjelaskan, karena pemahaman setiap orang itu dalam memaknai arti kata itu berbeda-beda. Tergantung sejauh mana pengetahuan dia, pengalaman dia, dan ilmu dia. Imam Ibn Athaillah Sekandari rahimahullah nafa'ana berkata, ashhadaka min qabli an yastashhidaka fanataqat bi ilahiyatihi az-zawahiru fanataqat bi ilahiyatihi az-zawahiru wa tahaqqaqat bi ahadiyatihi al-qulubu was-sarairu. Yang artinya Allah membuatmu menyaksikannya sebelum memintamu menyaksikannya. Maka dari itu seluruh anggota tubuh pun mengakui ketuhanannya, dan semua hati serta relung batin menyadari keesaannya. He made you witness before he asked you give witness. Thus externally one speaks of his divinity, and in one's heart an enormous being one realizes his all encompassing oneness. Penjelasan hikmah ini, Allah menerangkan dirinya dalam hatimu. Dengan begitu kau bisa menyaksikannya berdasarkan kadar diri dan kedudukanmu sebelum dia memintamu untuk bersaksi atas keagungannya dengan zikir dan ibadahmu. Karena zikir dan ibadah adalah sebentuk kesaksianmu atas keagungan Tuhan yang patut disembah dan diingat, serta pengakuan atas keesaannya. Oleh karena itu, semua anggota tubuhmu akan berbicara tentang ketuhanannya atau berbicara tentang segala hal yang menunjukkan ketuhanan Allah, sedangkan hati dan batin akan menyadari keesaannya. Kemungkinan maknanya adalah di alam gaib Allah membukakan hakikat ketuhanan, keesaan, dan pengaturannya untuk para arwah. Di alam nyata dia juga menampakkannya dengan cara memasukkan hakikat itu ke dalam jasad-jasad. Selanjutnya melalui lisan para nabinya, para jasad itu dituntut untuk bersaksi atas ketuhanannya
dituntut untuk bersaksi atas ketuhanannya, maka semua jasad pun bersaksi dengan lisan dan ucapan. Kesaksian itu keluar dari jasad ketika ia dituntut untuk bersaksi berdasarkan apa yang disaksikannya. Makna ucapan Ibnu Athaillah, Allah membuatmu menyaksikannya, adalah Allah menampakkan keesaannya di alam arwah. Sebelum memintamu untuk menyaksikannya, bermakna dia memintamu bersaksi dia memintamu bersaksi setelah menempatkan keesaannya di dalam jasad, sehingga jasad berbicara tentang ketuhanannya dengan lisan dan ucapan. Maksudnya ketika Allah meminta jasad melalui lisan para nabinya untuk bersaksi, jasad pun angkat berbicara dan menyaksikan keesaannya. Jadi di alam arwah sudah menyaksikan keesaan Allah. Kemudian ketika roh itu masuk ke dalam jasad, secara tidak langsung itu juga segala perbuatannya bentuk dari keesaan Allah itu sendiri, keagungan Allah sendiri, Tuhan itu sendiri. Karena ketidaktahuan atau kurangnya pemahaman diri, makanya kadang kita keliru. Mengkaji bismillah saja sudah jelas bahwasanya segala sesuatunya asma Allah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi bukan hanya sekedar arti dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang saja. Gerak ya, tadi juga dijelaskan dalam tubuh kita, ucapan kita, semuanya adalah bentuk dari kesadaran diri secara tidak langsung membuktikan keesaan Allah atas keagungannya. Ya, inilah hikmah berkaitan tentang zikir, mengingat baik secara gerak, lisan, tulisan ataupun pikiran. Artinya sederhananya zikirnya berpikir kita dari yang tidak tahu untuk tahu artinya mengetahui yang ilmu itu sendiri, ilmu al-alim, sifat Allah. Secara tidak langsung tubuh mengakui, hati mengakui, lisan mengakui, pikiran mengakui, semuanya mengakui secara tidak langsung, tergantung bagaimana kitanya bisa memahami atau tidak. Maka terkadang adanya anugerah yang masuk, cahaya ilahi atau kemurnian ilmu ini yang kadang ditepis karena adanya sifat Allah yang ada pada diri manusia, merasa sombong, merasa sudah cukup, merasa lebih tahu, maka akan terhijab, terdinding, sehingga yang tahu hanya tentang kebenaran pada dirinya. Padahal benar itu adalah sifat Allah, al-haq, Allah
yang paling benar. Jadi kadang diakui juga manusia. Inilah manusia tidak boleh mengakui pada dasarnya sifat-sifat Allah itu sendiri. Artinya bukan mengakui tentang keagungan, tapi mengakui kepemilikan. Nah, seperti itu. Mengakui kepemilikan sifat Allah itu yang tidak boleh. Artinya kepemilikan pribadi secara independen pada agensi manusia itu ya, maksudnya pada hamba ya, karena hamba itu kan sebenarnya kan tunduk taat harusnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.